Pemerintah bersama DPR RI pada tahun 2023 telah mengganti Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dengan adanya Undang-Undang ASN Nomor 20 tersebut, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi. Pernyataan tersebut disampaikan Agustinus Fatem, Komisioner Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2 saat penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya 7 Maret 2024 di Denpasar, Bali. Berikut penjelasan Komisioner Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Agustinus Fatem. Saya akan mendahului dengan menyampaikan beberapa informasi sebelum nanti kita masuk ke pemberian penghargaan. Yang pertama, bahwa kita tahu semua di tahun 2023 yang lalu, pemerintah sudah bersama dengan DPR sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang ini adalah undang-undang yang baru, bukan undang-undang revisi. Jadi kita sudah tidak menyebut misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 junto undang-undang, sudah tidak menyebut seperti itu. Jadi Undang-Undang 5 2014 itu sudah almarhum. Kita sudah tidak sebut-sebut lagi. Dia sudah bagian dari sejarah di dalam kebijakan dan pengelolaan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Jadi kita memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Maaf, saya ulangi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan undang-undang ini memang memacu kita untuk melakukan percepatan di dalam proses kebijakan maupun pengelolaan aparatur sipil negara. Salah satu yang penting di situ yang terkait dengan percepatan adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi, di mana kalau di Undang-Undang 5 2014 itu dimungkinkan melalui dua cara. Yang pertama itu melalui seleksi terbuka, yang kedua itu melalui manajemen talenta. Sebenarnya di Undang-Undang 5 juga disebutkan bahwa pengisian jabatan melalui seleksi terbuka itu hanya quick wins, hanya percepatan saja di dalam penerapan sistem merit. Yang dituju sebetulnya adalah pengisian jabatan melalui manajemen talenta itu. Di dalam pengisian jabatan melalui manajemen talenta, maka kita bisa memastikan secara sistemik dan berkelanjutan bahwa seorang ASN yang menduduki suatu jabatan itu adalah mereka yang memang dari tahun ke tahun dipantau terus peningkatan kompetensi dan kinerja mereka, termasuk juga di dalamnya adalah perilakunya. Dan ini yang dengan Undang-Undang 20 2023 dipacu supaya kita cepat menuju ke sana. Karena dirasa melalui seleksi terbuka ini orang akhirnya lebih banyak terpaku di situ, di seleksi terbuka. Nah, sekarang dengan Undang-Undang 20 ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, semuanya dipacu untuk melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui manajemen talenta. Nah, dalam kaitan itu, bagi instansi pemerintah yang sistem meritnya sudah ada di dalam kategori baik atau sangat baik, sebenarnya mereka ini tinggal selangkah lagi untuk masuk di dalam pengelolaan atau di dalam proses pengisian melalui manajemen talenta. Karena manajemen talenta itu kan harusnya dibangun di atas sistem merit yang baik atau sangat baik. Kita semua tahu kalau yang namanya sistem merit yang baik itu berarti proses rencana kebutuhan ASN-nya jelas.
pengadaan ASN-nya juga berjalan dengan baik. Apakah itu CPNS atau P3K, itu semua dikelola dengan baik. Kemudian pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan dengan baik. Banyak teman-teman ASN ini begitu mereka masuk, jadi setelah CPNS jadi PNS atau P3K menjadi pegawai P3K, mereka ini kemudian banyak yang kemudian dibiarkan begitu saja. Dalam saya boleh katakan seperti itu. Mereka tidak jalan sendiri-sendiri untuk pengembangan kompetensinya. Padahal itu adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab instansi pemerintah yang bersangkutan. Kalau dia masuk melamar dalam jabatan tertentu, maka kompetensi dia di dalam jabatan itu dari waktu ke waktu harus ditingkatkan terus. Nah, ini yang kadang kita alpa di situ. Maka kalau sistem merit diterapkan, kita sudah punya dokumen perencanaan, diikuti dengan penganggaran yang baik, setiap tahun ASN ini di-upgrade terus kompetensi mereka. Kalau kompetensinya meningkat, ya ketika orang ini dan juga tentu saja dengan kinerja mereka yang lebih baik, maka kita ketika bicara tentang promosi dan mutasi, mereka ini sudah siap untuk diangkat di dalam jabatan pada semua level, yang mulai dari pengawas, ya, administrator, sampai ke jabatan pimpinan tinggi. Kalau dia sudah duduk di situ, ada konsekuensinya. Kita bicara tentang penghargaan dan kompensasi kepada yang bersangkutan. Kalau sudah diangkat dalam jabatan, diberi penghargaan dan kompensasi, maka kita lebih lihat kinerjanya seperti apa. Jadi tahap berikut di dalam sistem merit itu juga membahas tentang bagaimana pengukuran penilaian kinerja para ASN kita dan penegakan disiplin, penerapan nilai dasar kode etik, kode perilaku, termasuk penegakan disiplin itu juga masuk di dalam itu, serta sistem informasi manajemen aparatur sipil negara yang benar. Sistem informasi itu bukan hanya berisi tentang data-data kepegawaian yang bersangkutan, tetapi juga termasuk di dalamnya yang setiap tahun harus diupdate adalah prestasi-prestasi yang dibuat oleh para ASN. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN juga harus tercatat di dalam sistem informasi kepegawaian itu. Nah, kalau kita sudah membangun sistem merit seperti itu, maka tinggal selangkah kita masuk ke manajemen talenta. Manajemen talenta itu basisnya adalah 9 box theory atau teori 9 kotak. Di dalam 9 kotak ini, semua ASN di dalam instansi pemerintah itu dipetakan, lalu mereka itu didudukan ke dalam 9 kotak itu. Kotak yang pertama, kotak 1, itu ekstrim yang paling kiri, saya sebut saja begitu. Itu isinya ASN yang kompetensinya paling rendah, kinerjanya juga paling rendah, termasuk perilakunya di situ. Ya pokoknya mereka yang pemalas, yang apa semua itu mereka ada di situ di kotak 1 itu. Sedangkan ekstrim satunya di kotak 9 itu isinya ASN terbaik, talenta terbaik di instansi pemerintah yang bersangkutan. Mereka ini yang ketika ada jabatan lowong, mereka punya kesempatan pertama untuk dipromosikan di sana. Kalau hanya 1 orang, ya otomatis 1 orang itu yang langsung dipromosikan menduduki jabatan itu. Tapi kalau lebih dari 1, maka nanti dilakukan seleksi lagi. Ya, tetapi seleksi bukan seperti seleksi terbuka, hanya seleksi kompetensi teknis saja. Yang manajerial dan sosial kultural itu sudah selesai di 9 kotak itu. Kompetensi teknis itu lebih terkait dengan jabatan yang akan diisi. Kalau jabatan kosong itu kepala dinas pendidikan, ya maka kompetensi teknis terkait dengan tupoksi dari
dinas pendidikan, apa yang harus dilakukan kalau dia sebagai kepala dinas pendidikan, terusnya. Nah ini yang dilakukan ke depan. Dan untuk itu kami KSN bersama teman-teman di Kemenpan beberapa waktu yang lalu secara intensif juga sudah membahas rancangan peraturan Menpan RB tentang komite talenta dan komite suksesi. Ini kami singgung kembali lagi di rapat 2 hari lalu di Jakarta. Jadi akan dibentuk komite talenta, dan komite talenta ini yang tugasnya untuk mengelola manajemen talenta di masing-masing instansi. Dia yang setiap tahun mengupdate data pegawai ini, dia ada di kotak 1 kah, dia ada di kotak 2 kah, kotak 3 dan seterusnya. Dan keberadaan mereka di masing-masing kotak itu sifatnya dinamis. Tahun ini dia ada di kotak 4 misalnya, tahun depan ya lalu dipanggil ASN-nya, ya Anda ada di sini sekarang posisinya, Anda harus bekerja keras supaya bisa naik kelas, naik kotak sampai ke yang tertinggi di kotak 9 supaya siap promosi gitu. Sebaliknya yang ada di kotak 9 itu bukan berarti dia abadi di situ. Tahun berikut dia bisa turun lagi ya ke kotak 8, kotak 7, atau dia bisa terjun juga gitu ke kotak di bawah. Jadi dinamikanya tinggi sekali, dan itu kerjanya komite talenta setiap tahun. Mereka akan memetakan semua ASN ke dalam 9 kotak itu. Baru kalau sudah ada jabatan kosong, yang bekerja di situ adalah komite suksesi. Komite suksesi inilah yang kalau dulu itu kita sebut di zaman sebelum undang-undang ASN itu baperjakat lah, semacam begitu, semacam baperjakat. Tapi baperjakat ini dia kerjanya berdasarkan manajemen talenta gitu. Jadi dia sudah tidak bisa lari kemana-mana, sudah harus mengacu pada manajemen talenta. Artinya dia lihat untuk mengisi jabatan kosong, yang pertama dia lihat kotak 9 dulu. Kalau di kotak 9 nggak ada, baru dia turun lagi ke kotak 8. Turun lagi nggak ada, ya terpaksa turun ke kotak 7 gitu. Tapi kalau di bawah kotak 7 rasa-rasanya itu sudah agak berat gitu. Dan nanti akan dibuatkan aturan mainnya. Kita masih menunggu peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari Undang-Undang 20 2023, dan tentu saja ada aturan-aturan pelaksanaan sesuai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan manajemen ASN. Dengan diberlakukan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, diharapkan pemerintah daerah lebih jeli dalam mengangkat pejabat di lingkungan Pemkab. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan.